sudah siap ikut sekolah minggu? Wow, Pinky semangat sekali ikut sekolah minggu pagi ini. Good, Pinky. Yuk, kita ajak teman-teman asuhan kita ikut sekolah minggu. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Pinky mau ajak teman-teman ke sekolah minggu naik kereta api ya? Oh, tentu saja boleh, Pinky. Yuk, kita ajak teman-teman asuhan kita ke sekolah minggu naik kereta api sambil menyanyi ya. Oke. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Tut, 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 tut. Ya, kita sudah sampai deh di sekolah minggu. Tante Yeni, tapi kita kan belum boleh ke sekolah minggu di gereja. Masih ada virus corona. Ih, serem. Iya, Pinky, betul sekali. Kita belum boleh ikut sekolah minggu di gereja karena masih ada virus corona. Kita ikut sekolah minggu dari rumah masing-masing. Nanti kalau virus corona sudah hilang, kita bisa bersama-sama ikut sekolah minggu lagi deh di gereja. Tapi walaupun begitu, walaupun kita hanya ikut sekolah minggu dari rumah, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap sukacita. Yuk, kita ajak teman-teman kita ke sekolah minggu. Kita panggil ya teman-teman kita ya supaya ikut sekolah minggu, Pinky. Oke, yuk. Nah, Tante ini mau panggil teman-teman yang akan ikut sekolah minggu bersama-sama ya. Ada Aquila, ada Ednan, ada Jaden, ada Liel. Damar, ayo ikut sekolah minggu. Vanka, Mikai, siap ya ikut sekolah minggu? Ada Abigail. Ada juga teman-teman kalian. Alona, ikut sekolah minggu yuk.
Ada David. Ada Gemma. Anas, siap ikut sekolah minggu? Ada Hizkia. Ayo Hizkia, ikut sekolah minggu ya. Ada Julia. Kemudian Ale. Siap ikut sekolah minggu ya nak ya? Nah, ada juga baby-baby yang siap ikut sekolah minggu. Yuk kita panggil satu persatu ya. Ada baby Harold. Ada baby Candini. Ada Argia. Ada Raditya. Ayo ikut sekolah minggu. Ada Zoela. Ada Giandra. Ada baby Ebert. Kemudian selamat datang baby Raka di kelas asuhan. Ayo ikut sekolah minggu. Nah, Pinky, semuanya sudah kita ajak ikut sekolah minggu. Yuk sekarang kita mau berdoa ya Pinky ya. Mari teman-teman, anak-anak asuhan, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari Minggu yang indah. Pagi ini kami siap ikut sekolah minggu, kami siap menyanyi memuji Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab, kami siap juga memberi persembahan dan menghafalkan ayat hafalan. Bapa di surga, pimpin kami supaya kami bisa mengikuti sekolah minggu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pinky dan anak-anak asuhan, minggu lalu kalian pasti sudah dengar cerita Alkitab tentang kelahiran bayi Yesus. Pada malam itu, bayi Yesus lahir di kandang binatang di kota Bethlehem. Karena tidak ada tempat lain yang lebih baik untuk bayi Yesus lahir. Ibunya Maria membungkus bayi Yesus dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Hanya kandang binatang yang hina dan kotor menjadi tempat bayi Yesus lahir. Tetapi sesungguhnya bayi Yesus adalah bayi yang istimewa karena kelak Yesus akan menjadi juru selamat manusia. Mari Pinky, mari anak-anak asuhan kita menyanyi menyambut kelahiran bayi Yesus. Selamat datang Yesus Tuhanku yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datang di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga yang bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah. Jadi anak-anak yang di palungannya. Salam salam. Nah, anak-anak, Tante ini akan ingatkan ya. Anak-anak siap
memberikan persembahan. Masukkan uang persembahan kalian di dalam amplop kalian masing-masing. Titipkan dulu pada mama dan papa di rumah. Nanti kalau sudah ada kesempatan ke gereja, anak-anak boleh membawa uang persembahan kalian ke gereja. Pinky, masih ingat nggak cerita Alkitab? Malaikat Tuhan, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan memberitahu Maria bahwa Maria akan menjadi ibu dari bayi Yesus. Ingat dong Tante Yeni, Maria kan takut didatangi oleh malaikat, iya kan? Ya kan? Ya, betul Pinky. Pada mulanya Maria takut didatangi malaikat Gabriel. Tapi pada akhirnya Maria percaya. Maria taat pada rencana Tuhan bahwa Maria akan menjadi ibu dari bayi Yesus. Nah, pada suatu malam, malaikat Gabriel juga datang kepada Yusuf dan memberitahu Yusuf bahwa Yusuf jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu-ragu untuk mengambil Maria sebagai istrinya, karena bayi yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus. Nah, itulah tadi cerita tentang malaikat Gabriel yang datang kepada Maria dan Yusuf. Pada malam ketika bayi Yesus lahir, malaikat-malaikat juga datang membawa kabar sukacita. Kepada siapa ya kabar sukacita itu disampaikan oleh malaikat-malaikat? Nanti anak-anak akan dengar ceritanya. Kalian siap dengar ceritanya? Siap, Siap, Pinky? siap. Oke, kita akan nyanyi dulu sebelum dengar cerita. Suara malaikat merdu nyaring di malam terang, langit bumi berpadu, berkumandang berdendang. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, apakah kau nyanyikan tadi? Warta apa kau terima dari mata surgawi? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Nah, kalian pasti sudah tidak sabar lagi mau dengar ceritanya. Mari anak-anak duduk yang manis. Telinganya dibuka, tangannya dilipat. Pinky mau dengar cerita sekarang? Siap? Siap, mau, siap. Oke. Yuk, anak-anak asuhan bersama Pinky, kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari Tante Sondang. Silakan Tante Sondang.
Yeay, masih pada duduk manis kan? Senang ya, tadi sudah bernyanyi bersama Tante Yeni, sudah di absen, sudah memberi persembahan. Dan sekarang siap untuk mendengarkan cerita Alkitab ya. Cerita Alkitabnya hari ini mengenai cerita tentang gembala-gembala yang mendengarkan kabar baik dari malaikat tentang kelahiran Yesus. Iya, nanti kita nonton sama-sama ya videonya, ada videonya loh. Tapi sebelum kita nonton supaya lebih semangat, kita memuji Tuhan dulu. Adik-adik di rumah sudah pasang pohon Natal belum? Iya, kalau sudah kita nyanyi sama-sama yuk. Pohon terang. Ya, sekarang kita duduk manis lagi. Oke, sekarang waktunya kita untuk nonton video tentang gembala-gembala yang melihat malaikat. Ya, duduk manis. Tante Ana, mana filmnya? Kelahiran Yesus Kristus. Kota Daud yang bernama Bethlehem. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat.
Dan ketika mereka melihatnya dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bagus ya adik-adik filmnya. Ayo siapa tahu ceritanya tentang apa? Iya, tentang gembala yang mendengar kabar sukacita dari surga. Gembala-gembalanya mengucap syukur karena walaupun orang berpikir wah pekerjaannya tidak penting, tapi Tuhan mengasihi mereka. Yesus lahir di kandang domba. Artinya apa? Semua orang dapat datang melihat bayi Yesus. Tidak hanya orang-orang yang punya banyak harta benda seperti 3 orang Majus, tapi gembala-gembala yang mereka tidak memiliki apapun, mereka dapat datang menyembah Tuhan. Tuhan tidak membeda-bedakan baik orang kaya maupun orang miskin, semuanya disayang sama Tuhan. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan juga seperti itu, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik dia cantik atau jelek, hitam atau putih, kaya atau miskin, semuanya berharga di mata Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa meneladani sifat Yesus yang baik hati, dapat terus mengucap syukur kepada Tuhan, dapat mengucap syukur karena seperti yang gembala-gembala tadi katakan, aku mengucap syukur karena aku bisa diizinkan datang untuk melihat bayi Yesus. Mereka senang dan mereka bersuka cita, mereka menyanyi. Mau tahu nggak lagunya seperti apa? Kita nyanyi sama-sama yuk. Kabarkan dari gunung. Yuk nyanyi semangat. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Membawa sang bintara, menjaga dombanya. Lihatlah dari langit, berpancar cahaya. Kabarkan dari gunung, bukit dan manapun juga. Kabarkan dari gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala yang di padang, menjaga dombanya. Lihatlah dari langit, memancar cahaya. Oke, sekarang minggunya sudah selesai. Kita akan berdoa bersama. Mana posisi doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Terima kasih karena Tuhan memberikan teladan yang terbaik buat kami. Tolong kami ya Bapa agar terus mengikuti teladan Tuhan untuk tidak memilih-milih teman, untuk selalu berbuat baik, menolong orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami ya Bapa untuk dapat hidup sederhana seperti yang sudah Tuhan ajarkan juga. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami juga teringat akan teman-teman kami yang sakit. Kiranya Tuhan yang boleh menjamah mereka, berikan kesehatan agar minggu depan mereka bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni ya Bapa segala dosa dan pelanggaran dalam hidup kami. Layakan kami di hadapan Tuhan. Berkati kedua orang tua kami yang masih bekerja di luar rumah. Kiranya Tuhan juga yang terus menolong mereka. Tuhan berikan kekuatan buat mereka, kesehatan buat kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Dan semua berkata amin. Oke, sampai minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.